Fal haditsul awal, hadis yang pertama, ajazani bihil allamah Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami. Kemarin Ustaz bilang, jadi kalau budaya para salafun saleh, mereka mencari ilmu itu dari guru, gurunya dari gurunya, dan seterusnya. Ya. Nah, dalam konteks ini riwayat hadis, kata beliau, kata Imam Nawawi, ajazani bihil allamah Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami. Saya telah mendapatkan ijazah dari Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami. Tsummal Madani, orang asli Syam, orang asli Damaskus, Suriah, kemudian tinggal di Madinah. Al-Hambali, wa huwa Ibnu Utsman Ibnu Abbas Ibnu Utsman an-Masyayikhihi. Muhammad Al-Khatib Asy-Syami dan namanya adalah anak dari Ibnu Utsman Ibnu Abbas Ibnu Utsman an-Masyayikhihi, dari guru-gurunya. Begitulah budaya mencari ilmu, ya, harus muttasilan ila Abi Dzar Al-Ghifari, sampai bersambung kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Hadis ini hadis qudsi, ya, diriwayatkan oleh Rasulullah dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan hadis qudsi. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam hadis ini, dalam hadis qudsi ini, ya, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Ini sesungguhnya aku haramtu, aku telah mengharamkan az-zulma, kezaliman, ala nafsi, ke atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, maka aku juga menjadikan kezaliman itu di antara kalian, bainakum muharrama, sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan saling mendolimi. Jangan saling mendolimi. Ini sama dengan tadi yang sejak kemarin disampaikan Ustaz Jufri, ya, tentang 7 golongan itu. Salah satunya adalah imamun adil, bukan imamun zalim, bukan imamun fajir, bukan imam yang zalim, pemimpin yang zalim, atau pemimpin yang salah. Wala tadzalamu, maka jangan saling mendolimi. Kita tidak boleh saling mendolimi satu sama lain. Ya ibadi, kullukum dhalun, wahai hambaku, kalian semua dhal. Mana dhal? Sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang-orang yang sesat. Ya ibadi kullukum dhalun, wahai hambaku, kalian semua itu tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali man, orang, hadaituhu, aku berikan petunjuk kepada fastahduni, maka mintalah petunjuk kalian kepadaku. Fastahdu, maka kalian mintalah petunjuk ni kepadaku. Ahdikum, saya akan berikan petunjuk kepada kalian. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita ini harus selalu minta petunjuk kepada Allah, agar
kita ini selalu dalam petunjuknya, agar kita ini tidak tersesat, agar kita ini tidak tergoda. Tadi dicontohkan oleh Ustaz Jufri tadi, liburan, ya, ada yang menghubungi, tapi biasanya perempuan yang menghubungi pertama kali ya. Laki-laki atau perempuan yang suka goda ya? Tapi di dalam kisah surah Maryam itu, kisahnya Nabi Isa, kisahnya Nabi Yusuf, yang goda siapa? Perempuan. Tadi hadis yang disebutkan Rasulullah tadi, yang disebutkan atau dibacakan oleh Ustaz Jufri, di antara 7 golongan adalah laki-laki idza da'ahu imra'atun, jika digoda oleh seorang wanita, inni akhafullah. Ini berarti yang suka goda ini wanita, betul? Tapi orangnya tidak ada di sini kan? Kalau di sini orangnya masya Allah, solehat semua insya Allah. Digoda atau menggoda jangan, kecuali sudah sah. Kecuali sudah sah, kecuali sudah akad, itu boleh. Berpacaran setelah menikah, jangan berpacaran sebelum. Apalagi sampai sayang-sayang. Jangan anak-anakku jangan. Ya, jangan tergoda. Makanya kita diminta oleh Allah, diminta oleh Rasulullah, diajarkan oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, termasuk dalam hadis ini, kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Semuanya tersesat kecuali mereka yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, niscaya aku, kata Allah, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i'un, wahai hambaku, kalian semua lapar, orang yang kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makanan kepadanya. Fastab'amuni, maka mintalah makanan kepadaku. Minta rezeki kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Kita ini kalau tidak diberikan rezeki oleh Allah, kelaparan. Ada misalnya paceklik, ada banjir, Allah berikan musibah misalnya, ujian, banjir, akhirnya ini kita doakan saudara-saudara kita yang di daerah Jakarta, Bekasi, itu lagi banjir kan? Banjir ini semoga segera diberikan boleh kembali ke mereka ya, banjirnya segera surut. Fastab'imuni at'imkum, niscaya aku akan berikan makanan kepadamu. Bukan seperti siapa? Ya, tidak semestinya seperti kisah Maryam. Maryam itu ketika dijaga oleh pamannya Nabi Zakaria, ketika Nabi Zakaria mencari rezeki atau mencari makanan di luar, membeli, ya, akhirnya pulang menemui Maryam di mihrab, itu sudah ada makanan di hadapannya, sehingga berkata, anna laki hada, qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, ini
langsung dari Allah. Allah turunkan melalui malaikatnya dengan langsung turun dari langit. Ya tidak semestinya seperti itu. Ya Allah, turunkan makanan, ya Allah, langsung turun. Karena Maryam ini wanita mulia di sisi Allah SWT. Tapi poinnya di sini adalah mintalah kepada Allah. Ya ibadi kullukum 'arid. Wahai hambaku, kalian semuanya tidak berpakaian. Asalnya tidak berpakaian. Dulu-dulu zaman primitif orang kan berpakaiannya begitu. Sampailah kemudian orang mengenal budaya, akhirnya menutup. Ini kalau di Papua masih ada mungkin ya. Hanya menutup aurat besarnya saja. Dikasih pakaian nggak mau mereka. Ada begitu ya. Ada seorang mubalik yang terkenal dari siapa namanya? Ada akhirnya itu Garamatan. Itu mengislamkan sekian banyak orang asli Papua. Ketika pertama kali masuk, mereka masuk Islam akhirnya disuruh mandi. Gak pernah mandi susah, suruh mandi kedinginan semua. Gak punya sabun, dikasih sabun dan sebagainya. Ini pernah cerita, susah pernah dengar cerita. Beliau menceritakan bagaimana mengajak mengislamkan 1000 lebih suku di Papua sana. Kullukum 'arid illa man kasautuhu fastaksuni suku. Kecuali orang yang aku memberikan pakaian kepadanya fastaksuni, maka mintalah Allah berikan pakaian kepada, ya Allah berikan pakaian kepada aku. Aksuhu, niscaya aku akan memberikan pakaian. Maksudnya salah satunya juga agar Allah selalu jaga aurat kita. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, Engkau berikan istiqomah untuk menjaga, aku bisa menjaga diri, menjaga aurat. Ini terutama kaum wanita, kalian semuanya, ya. Allah muliakan kaum wanita sedemikian rupa, ya. Dari ayat yang dibaca tadi. Wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin, atau wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara aw illa li bu'ulati. Jadi harus dijaga auratnya ini dengan sebaik-baiknya. Suatu ketika ini ada kisah di zaman Rasulullah, ya. Ada seorang wanita, dia kena penyakit ayam. Seorang sahabat perempuan kena penyakit ayam. Tahu ayam? Epilepsi. Penyakit ayam, penyakit epilepsi. Tiba-tiba gerak, gemetar, kejang-kejang. Akhirnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan agar aku disembuhkan oleh Allah dari penyakit epilepsi ini. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat, ya, bisa saja aku berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu, tapi tidakkah kamu mau sabar dengan ujian yang Allah berikan kepadamu, yang dengan demikian kesabaranmu Allah akan berikan pahala yang besar. Akhirnya sahabat perempuan tadi mengatakan, oke, kalau begitu saya sabar ya Rasulullah. Cuma doakan kepadaku, doa
doakan untukku ya Rasulullah, ketika epilepsi itu datang, penyakit ayam itu datang, semoga tidak terbuka auratku. Jadi dia bagaimana seorang sahabat perempuan sangat memerhatikan auratnya terjaga, jangan sampai terbuka. Bahkan ketika kena, karena kalau sudah epilepsi, kejang-kejang, gerak-gerak semuanya bisa saja terbuka, kayak orang kesurupan itu kan terbuka. Nah, doanya seperti itu. Maka pakaian ini penting. Makanya kita berdoa kepada Allah agar selalu diberikan pakaian yang sempurna menutup aurat kita. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar. Ya Allah, wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua tukhti'un, berbuat salah, bil-laili di malam hari, wan-nahari di siang hari. Siapa coba yang tidak pernah berbuat salah? Ada nggak? Nggak ada. Ustaz berbuat salah, murid berbuat salah, santri berbuat salah, pemimpin berbuat salah, orang berbuat salah. Yang maksum hanya Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya berbuat salah. Siang malam kita ini baik sengaja maupun tidak sengaja kita berbuat salah. Hanya saja Allah tutupi. Allah masih tutupi sehingga orang tidak tahu. Ya. Kalau sudah Allah buka, naudzubillah, dosa kita ini banyak, kesalahan kita ini banyak. Ya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku, Allah kata Allah, aku mengampuni semua dosa. Aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku niscaya mengampuni kamu. Kita harus selalu istighfar. Rasulullah di dalam riwayat hadisnya, beliau selalu istighfar 70 kali sehari, bahkan di riwayat yang lain 100 kali. Kita berapa kali istighfar? Paling 3 kali setelah sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Padahal seharusnya harus lebih banyak. Nah, di Ramadan ini mari perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak dosa kita anak-anak sekalian, ya. Dosa kita banyak sekali. Ya ibadi innakum lan tablughu durri. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mencapai, melebihi durri, bahayaku. Fatadurruni, maka ada orang yang sangat kuat, misalnya sekali pukul lawannya langsung mati misalnya. Sekuat-kuat makhluk, ia tidak akan bisa memberikan bahaya kepada Allah. Innakum lan tablughu durri, kalian tidak akan mampu mencapai, melebihi durri, bahayaku. Wa tadurruni, maka atau dengan kekuatan itu bisa membahayakanku. Tidak mungkin. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, maka demikian juga kalian tidak akan mampu mencapai, melebihi manfaat yang aku berikan atau manfaatku, fatanfa'uni, sehingga bisa memberikan manfaat kepada aku. Tidak mungkin. Makhluk tidak bisa membahayakan maupun memberikan manfaat kepada Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, sekiranya law anna awwalakum, sekiranya orang sebelum kamu, orang-orang yang pertama dahulu, wa akhirakum, orang-orang yang terakhir hidup setelah kalian, wa insakum,
kalaulah manusia, wa jinnakum, kalangan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, mereka semuanya terkumpul ketakwaan dalam satu hati seseorang di antara kalian. Jadi kalau ketakwaan semua makhluk di dunia ini dari sejak dahulu, awalakum sampai akhirakum nanti, kemudian dikumpulkan manusia dan juga jin, ketakwaannya itu berkumpul dalam satu orang, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika, tidaklah ma di sini ma'fa manafiyah, tidaklah zada dzalika fi mulki syai'a, tidak akan mampu menambahkan di dalam kerajaanku syai'a, sedikit pun. Jadi kalaupun ada seseorang yang itu bertakwa, sangat takwa, itu nggak ada artinya bagi kekuasaan Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Demikian juga wahai hambaku, sekiranya orang yang dahulu ataupun yang akan kemudian, ataupun semua manusia atau jin itu jahatnya terkumpul pada satu orang, sejahat-jahatnya semua orang kemudian terkumpul dalam pribadi satu orang, mana qasodalika, tidaklah akan mengurangkan sedikit pun dari kerajaanku, walau sedikit pun. Jadi tidak ada yang mampu memberikan manfaat atau membahayakan Allah, ya, karena Allah Maha Kuasa. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Wahai hambaku, sekiranya orang yang dahulu ataupun kemudian dan manusia serta jin semuanya berdiri dalam satu tempat, fi sa'idin wahid, satu tempat, kemudian berdoa. Fasa'aluni, maka mereka semuanya meminta kepada Allah. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, kemudian aku berikan apa yang diminta, masing-masing diberikan. Ini 300 orang ini yang ada di sini minta semuanya, ya Allah berikan aku rezeki, maka masing-masingnya akan dapat rezeki yang Allah berikan. Mana qasodalika mimma indi, tidak akan mengurangkan dari apa yang ada di sisi Allah. Illa kama yanqusul muhitu, kecuali seperti berkurangnya al-muhitu. Mana muhitu? Khayyat, mana khayyat? Penjahit. Muhit, jarum. Al-muhitu jarum. Illa kama yanqusul muhitu ila udkhilal bahra. Ada jarum, antuna masukkan ke laut, kemudian antuna tarik lagi, ada basah nggak jarumnya? Basah. Airnya yang terbawa oleh jarum itu kira-kira kalau kita ukur berapa? Ya basah itu sedikit aja. Itulah perumpamaan ketika seseorang minta kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki, Allah seluruh dunia. Berapa miliar penduduk dunia ini? Berapa miliar? Indonesia 250 juta, India 500 juta. Siapa yang berapa juta? Berapa miliar? Ya. Cina 1 miliar kalau nggak salah. Masya Allah, ya. Penduduk terbanyak di dunia Cina.
itu semuanya minta Allah berikan. Itu seperti jarum dimasukkan ke laut, ditarik lagi ada air yang nempel di jarum itu, itulah berarti masih banyak air laut yang tidak berkurang. Itulah kekuasaan Allah, rezeki Allah, kekayaan Allah. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya itu adalah perbuatanmu. Uhsiha lakum, aku hitung. Uhsiha lakum, aku hitung bagi kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha, maka kemudian wafikum, aku penuhi, aku berikan balasannya untukmu. Ya, iya, aku berikan penuhinya untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa mendapatkan kebaikan, apa yang diucapkan kalau dapat kebaikan? Alhamdulillah. Waman wajada ghaira dzalik, dan barang siapa mendapatkan selain itu, yaitu bukan kebaikan, berarti mendapatkan keburukan, fala yalumanna illa nafsa, maka jangan atau tidak lama yalumu, mana lama yalumu, tidak mencela, maka janganlah atau tidak dia mencela illa nafsahu, kecuali dirinya. Jadi kesalahan-kesalahan kita itu besar. Kalau ada sesuatu yang menimpa kita, bisa jadi itu karena kesalahan kita, keteledoran kita. Ya, antuna misalnya, ya, ujian Quran tidak lancar. Nah, itu bisa jadi karena keteledoran diri sendiri. Maka jangan salahkan orang lain. Bisa jadi karena kesalahan diri sendiri. Ya Allah, kemarin saya nggak siap-siap, ya Allah. Ya Allah, kemarin saya kurang murojaah, ya Allah. Atau ujiannya nilainya kurang, fala talumanna illa nafsa, jangan salahkan gurunya, jangan salahkan temannya, jangan salahkan ustadznya. Bisa jadi keteledoran sendiri, maka salahkan diri sendiri. Ya betul, kemarin itu saya banyak santai-santai, banyak main, banyak canda, banyak tidur. Nah, waktu ngaji tidur. Nah, kalau nggak paham, fala talumanna illa nafsa. Di kelas tidur, ustazah terangkan tidur. Ketika nggak paham, jangan salahkan gurunya, jangan salahkan temannya, salahkan diri sendiri. Nah, ini hadis yang dipetik oleh Syekh Imam Nawawi sebelum beliau memulai selanjutnya di dalam uraian syarah Munabbihan alal isti'dad liyaumil ma'ad, yang beliau syarahkan dari apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar.